Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam kedua setelah Lebaran. Saya tidak lupa mengucapkan selamat berlebaran bagi yang merayakannya, dan tidak lupa saya sampaikan juga mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Saya mau berbagi cerita ini tentang gabah lagi ya, tentang arahan presiden soal standar harga gabah. Jadi tujuan Bapak Presiden menetapkan harga pembelian gabah terendah ini sebenarnya untuk mesejahterakan petani supaya harga jual gabah petani tidak anjlok pada musim panen seperti halnya pada musim-musim sebelumnya. Selalu saja harga gabah pada musim panen raya selalu anjlok. Dan instruksi presiden ini diteruskan oleh Badan Pangan Nasional dengan mengeluarkan satu keputusan, itu keputusan nomor 14 tahun 2025 tentang harga gabah petani itu ditetapkan dengan harga 6.500 per kilogram. Hanya saja pada implementasinya ternyata kebijakan ini tidak bisa diaplikasikan. Ada banyak hal yang membuat kebijakan ini tidak bisa diaplikasikan di lapangan itu. Yang pertama, memang kemampuan dari Bulog sendiri untuk menyerap gabah petani ini hari ini bisa kita katakan tidak mampu. 50% saja saya pikir belum mampu menyerap hasil gabah petani. Yang kedua, kemitraan yang dibangun oleh Bulog itu belum bisa diperluas, tidak diperluas ke jangkauannya sampai ke kelompok-kelompok tani, pengusaha-pengusaha lokal skala mikro di tingkat desa. Ini yang belum mampu dilaksanakan oleh Perum Bulog, sehingga saya agak khawatir Bapak Presiden hari ini akan kecewa karena instruksinya ternyata tidak teraplikasi dengan baik di tingkatan bawah. Dan hari ini petani juga akhirnya menjadi mengeluh karena apa yang disampaikan oleh Presiden kemudian dianggap hanya omon-omon, karena justru gabahnya tidak terserap. Dan pilihan petani hari ini ya terpaksa menjual dengan harga di bawah harga yang ditetapkan. Ini susah juga menyalahkan siapa-siapa ya. Pembeli yang sekarang membeli di bawah harga yang ditetapkan oleh Bapak Presiden ini juga tidak mungkin membeli dengan harga 6.500, karena dia harus juga mengeluarkan biaya-biaya lagi untuk mengolah gabahnya, atau setidaknya biaya transportasi dari lahan pertanian atau dari kawasan-kawasan pertanian menuju gudang penyimpanan, gudang Bulog misalnya, kalau harus didistribusikan langsung ke Bulog. Ini mungkin saya berharap video saya bisa didengarkan oleh Bapak Presiden, mudah-mudahan ya, atau orang-orang dekatnya Bapak Presiden, agar ke depan ini dievaluasi. Setidaknya Bulog harus diberikan penekanan lebih agar
lebih berani untuk mengambil langkah-langkah yang cepat tepat untuk mengambil dan menyerap gabah petani ini. Kemudian Bulog juga kita berharap lebih banyak membangun kemitraan dengan pengusaha-pengusaha kecil ya, yang berskala desa ya, bukan hanya pengusaha-pengusaha mitra Bulog yang sekarang ya, pengusaha-pengusaha besar yang sekarang, karena pengusaha-pengusaha besar yang sekarang juga kewalahan menyerap gabah petani, kewalahan selain karena memang dengan kebijakan ini keuntungan yang didapat oleh pengusaha-pengusaha besar itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya dia bisa memainkan harga, serendah-rendahnya dibuatkan harga, dia bisa menjual setinggi-tingginya. Itu pola permainan pengusaha-pengusaha yang sebelumnya ya. Kalau sekarang ini karena ada ketentuan harga, jadi agak khawatir nyerap terlalu banyak, numpuk nanti tidak bisa terserap juga di Bulog, juga agak beresiko buat usaha mereka. Saya pikir itu cerita hari ini terkait soal gabah petani. Hari ini saya di Pulau Lombok menginformasikan panen raya ini belum setengah. Di Lombok Tengah bagian selatan misalnya ini belum setengah padi ini terpanen. Dan keluhan-keluhan soal daya serap Bulog, soal daya serap gabah petani ini sudah mulai muncul, dan saya yakin ini bisa menjadi dilema tersendiri ya, karena tadinya ada harapan besar dengan harga gabah yang 6.500, kemudian menjadi down karena tidak terserap. Mereka mau nampung juga ada kebutuhan soal kehidupan rumah tangga, ada kebutuhan uang dan sebagainya. Menyimpan, tempat nyimpannya juga terbatas. Banyak persoalan lah yang bisa jadi problem dan menjadi kekecewaan yang kontraproduktif juga untuk pemerintahan baru kita, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Ini harapannya mudah-mudahan video saya ini didengarkan dan bisa ditindaklanjuti, dan semoga ada solusi. Terima kasih. Selamat berlebaran sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.